Shalom mahasiswa-mahasiswi semester 7. Jumpa lagi dalam video pembelajaran yang keempat, mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan. Materi kita di saat ini yaitu hakikat manusia menurut pandangan Kristen. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas hidup sampai di hari ini Tuhan. Kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus memahami dan mengerti, serta memelihara dan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Iya, hakikat manusia menurut pandangan Kristen. Yang pertama yaitu manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dan Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, yaitu maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jelas bagi kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah membentuk manusia dengan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Manusia dibentuk menurut kehendak Allah. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, baik laki-laki maupun perempuan ini, berarti menyatakan eksistensi manusia yang unik dan dahsyat, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Menunjukkan keunikan dan hakiki, menunjukkan terjalinnya hubungan yang intim antara Allah dan manusia. Artinya bahwa ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, berarti tujuannya adalah supaya manusia dapat menjalin hubungan yang intim dengan Allah, dan kehidupan manusia harus mempermuliakan Allah. Yang ketiga, manusia adalah mandataris Allah. Kejadian 1 ayat 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya bahwa manusia diberikan tanggung jawab atau mandat oleh Allah untuk menguasai alam ini. Menguasai bukan berarti merusak, tetapi mengambil untuk kebutuhan, memelihara, dan melestarikan, sehingga dapat berlanjut ke generasi-generasi berikutnya untuk kebutuhan manusia di muka bumi selanjutnya. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Artinya bahwa manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, ditempatkan di Taman Eden, berarti tanggung jawab manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman atau mengolah apa yang Tuhan sudah sediakan di bumi ini untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Tetapi kadang-kadang sebagai manusia tidak memelihara tetapi merusak. Itu yang menyebabkan kerugian, bahkan kita sendiri mengena dampak daripada hal tersebut. Contohnya penebangan pohon secara sembarangan. Iya, yang keempat, manusia adalah makhluk sosial. Kejadian 2 ayat 18, Allah menyatakan bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri, sehingga ia menjadikan penolong bagi manusia yang sepadan dengannya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Demikian pun kita sekarang ini. Artinya bahwa kita hidup tidak bisa sendiri, tapi kita juga pasti butuh bantuan orang lain, sehingga hidup kita juga harus selalu mengasihi, menolong, dan membantu orang lain, sehingga apa yang kita harapkan juga akan terjadi dalam hidup kita. Karena itulah keberadaan kita sebagai manusia, yaitu makhluk sosial. Yang terakhir yaitu kebebasan dan keterbatasan manusia. Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Manusia diberi kebebasan untuk mengikuti perintah Allah ataupun tidak, memilih baik atau jahat, tapi tentu kebebasan memiliki batasan.
Dalam Yohanes 8 ayat 36 menyatakan bahwa manusia bisa mendapatkan kebebasan yang sepenuhnya, yaitu dalam anaknya. Artinya bahwa Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus dan mati bagi dosa kita. Itu berarti bahwa kita dalam pilihan kita harus sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kehidupan kita benar-benar mencerminkan karakter Allah dan nama Allah dipuji dan selalu dipermuliakan. Itulah tujuan Allah menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita telah menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kehidupan kita pun akan selalu mempermuliakan Tuhan. Demikian materi kita di saat ini dalam video pembelajaran keempat. Ya, untuk pemberitahuan bahwa minggu depan kita akan diadakan mid semester bagi semua semester 7 dalam mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan. Pemberitahuan akan diberitahukan lewat WA. Sekian dan terima kasih. Jumpa kita di